Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki satuan elit yang tidak asing bagi rakyat Indonesia, yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Satuan elit Kopassus yang memiliki khas baret merah itu dikenal sebagai pasukan elit TNI yang memiliki kelebihan di atas rata-rata. Setiap personil prajurit Korps Baret Merah dilatih dan digembleng secara khusus. Konon katanya, satu orang prajurit Kopassus mampu menghadapi 10 orang musuh dengan gerakan cepat demi menuntaskan setiap misinya. Bahkan, militer asing seperti tentara Amerika pun sangat takut dengan prajurit Korps Baret Merah yang memiliki kemampuan lebih dan di atas rata-rata para prajurit TNI lainnya itu. Tentunya, statement tersebut bukanlah lebay atau berlebih-lebihan. Bagaimana tidak? Dalam sekian kali latihan bersama US Army, Kopassus telah menunjukkan kemampuannya yang membuat tentara Amerika Serikat geleng-geleng kepala. Prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat mampu menghancurkan tumpukan batu atau benda keras lainnya seperti besi hanya dengan tangan kosong. Selain sering berlatih secara khusus, pasukan Korps Baret Merah memiliki ilmu bela diri yang menjadi pegangan setiap prajurit tempur Kopassus, yaitu bela diri pencaksilat merpati putih. Pencaksilat merpati putih adalah salah satu bela diri yang melatih gerakan cepat dalam melindungi para prajurit dalam menjalankan tugas. Pasukan yang dikenal ahli dalam berbagai misi berbahaya kepunyaan TNI Angkatan Darat satu ini ternyata memiliki ketakutan pada sosok satu ini. Bahkan sampai-sampai hantu tidak lebih ditakuti oleh Komando Pasukan Khusus. Bagi orang biasa, di tengah konflik dengan peluru berterbangan di atas kepala merupakan ketakutan terbesar dalam hidup. Tapi bagi Komando Pasukan Khusus, hal itu bukanlah yang ditakuti. Bahkan duel dengan musuh hebat pun bukan jadi ketakutan tersendiri bagi Korps Baret Merah ini. Satu yang menjadi ketakutan mereka adalah sosok pelatih yang menggembleng mereka. Dan bahkan bila pulang dengan kondisi kalah. Sampai-sampai setan saja tidak ditakuti anggota Kopassus karena seramnya pelatih mereka lebih-lebih dari setan itu sendiri. Kekuatan dan reputasinya selalu didengar banyak orang atas aksi heroik yang selalu diciptakan. Namun siapa yang tahu ternyata ada hukuman berat bila seorang prajurit Kopassus gagal di medan perang. Siapa yang tak kenal dengan pasukan elit TNI Angkatan Darat ini? Kemampuan dan reputasi keberhasilan mereka di dalam setiap misi membuat Kopassus masuk ke dalam jajaran pasukan elit dunia. Sebagai kesatuan khusus yang ditugaskan untuk merebut, menguasai, atau menghancurkan sasaran strategis, bukan taktis tetapinya, Korps Baret Merah selalu menjadi pilihan pertama. Tak pelak, setiap calon atau anggota Korps Baret Merah harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata dari tentara reguler. Saat melaksanakan operasi baik militer maupun non-militer, Kopassus dituntut harus berhasil dan tak boleh gagal. Lalu apa yang terjadi kepada prajurit yang ternyata gagal saat menjalankan tugas mereka? Nah, ada cerita menarik nih brother, dari salah seorang anggota Kopassus yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Namanya Pelda Suwito. Seorang prajurit Kopassus menceritakan bagaimana dulu para pelatih menempanya sangat keras. Usai dikukuhkan menjadi prajurit komando, bukan berarti Suwito dan kawan-kawan bisa berleha-leha layaknya mahasiswa setelah wisuda. Mereka langsung diterjunkan ke medan perang di timur-timur kala itu. Jika gagal dalam menjalankan tugas, maka hukuman menanti mereka sekembalinya ke basis kesatuan. Pengalaman saya jika tugas perang timur-timur dan tidak berhasil mendapatkan senjata musuh, sudah pasti tidurnya di kandang sapi, ujar Pelda Suwito. Saat itu, di grup 2, Kopassus di Kartasura banyak sapi. Prajurit yang gagal akan ditidurkan bersama sapi. Bukan hanya itu saja, prajurit yang gagal bakal ditempa, dilatih lebih keras lagi, kemudian ditugaskan kembali ke medan perang. Kalau gagal lagi, ya tidur bersama sapi lagi. Dilatih lagi 3 bulan, diberangkatkan lagi 6 bulan. Kalau gagal lagi, tidur sama sapi lagi, ujar Pelda Suwito. Pelatih lebih menakutkan daripada setan sekalipun, seperti yang diungkapkan oleh Pelda Suwito.
Pelatih akan menempa siswa komando sangat keras dan tak pandang bulu. Mereka disuruh latihan di gunung, hutan, rawa, terjun payung hingga di laut. Stres, lapar, lelah, ditambah siksaan dari para pelatih menjadi teman akrab sehari-hari siswa komando. Makanya mereka punya anggapan lebih takut dengan para pelatih bertopi merah daripada setan sekalipun. Kami tidak takut setan ataupun hewan buas, tetapi lebih takut pelatih menjadi semacam semboyan tak resmi para siswa komando Kopassus ketika digembleng di Pusdik Passus. Nah, brother, setelah mendengar cerita singkat dari sulitnya menjadi prajurit Kopassus, apakah kalian ada yang tertarik untuk mendaftar? Ragu-ragu, lebih baik kembali